Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk Dunia. Kegiatan pagi ini ialah kegiatan kajian filsafat dari komunitas Eureka yang berlokasi di Rendezvous Cafe Rumah Dunia. Nah, gimana keseruannya? Ayo kita ikutin. Saya membahas tentang cinta yang sunyi. Yang ini yang saya tafsirkan dan yang saya pahami dari Søren Kierkegaard terkait cinta yang sunyi. Jadi cinta yang sunyi ini sebenarnya adalah kritik dari Kierkegaard kepada romantisisme gitu. Yaitu adalah kepulgaran tentang cinta. Jadi pada zaman dulu ketika masa Søren hidup, nah ini di sekarang juga sebenarnya terus berulang. Jadi cinta yang sunyi itu sebenarnya sebuah antitesa, kritiknya Søren buat orang-orang yang selalu mempublikasi dan memunculkan keromantisannya itu atau romantisme dan ekspresi cintanya kepada publik gitu kan. Contoh misalnya sering di posting gitu kan sama pacar. Bisa, enggak denger dulu, enggak. Jadi gini, cinta yang sunyi adalah cinta dalam ketenangan, cinta yang tidak vulgar, yang tidak menunjukkan ketelanjangan dalam hubungan tersebut. Contohnya gini Bang, kayak misalnya kita punya rekan namanya Ivan, misalnya posting terus kan sama ceweknya kan, romantisme segala macam, udah gitu putus. Atau ya ini kata Søren nih, kata Søren supaya cinta yang baik itu adalah yang hanya kemudian dinikmati oleh kamu, pasangan kamu dan Tuhan saja. Jadi yang tahu proses cinta itu ya udah cukup kalian saja gitu. Yang lain tuh ya nggak usah tahu gitu, nggak perlu. Banget ini mah nih. Gitu. Jadi ya tahu-tahu kan nanti kalian nyebar surat undangan nikah aja tuh kan. Nah ini persis seperti kisah cintanya Ali dan Fatimah. Bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan setan aja sampai nggak tahu bahwa mereka itu saling jatuh cinta. Kayak gitu. Nah, jadi cinta yang sunyi ini berbeda dengan cinta dalam diam. Kalau cinta dalam diam biasanya kan cuma satu orang nih, kayak bertepuk sebelah tangan dianya sama cinta, yang dicintainya nggak tahu cinta atau enggak gitu kan. Tapi cinta yang sunyi ini bisa jadi antara kamu dan orang yang kamu cinta itu udah pada saling tahu bahwa kalian saling jatuh cinta, tapi kalian tidak menunjukkan itu kepada publik ataupun kepada kepada halayak umum gitu. Jadi ekspresi dan rasa cinta itu ya cukup hanya kalian dan pasangan kalian yang tahu gitu. Ketika kita mulai datang rasa kebahagiaan akan melahirkan sebuah penderitaan. Misalnya ketika kita sudah jatuh cinta kepada seseorang, kita akan merasakan penderitaan yang baru. Lahirlah penderitaan. Misalnya kita mulai suka dengan perempuan ataupun laki-laki, ada rasa keinginan yang lebih. Nah, disitulah penderitaannya. Seperti apa contohnya? Seperti kita misalnya, saya menyukai si A. Penderitaannya di mana? Penderitaannya adalah ketika kita ingin lebih, berharap untuk berhubungan, untuk lebih dekat. Setelah kita tercapai untuk dekat dengan dia, penderitaan yang baru lahir kembali. Apa itu? Ingin memilikinya. Setelah memilikinya, ingin memiliki secara utuh. Penderitaan-penderitaan macam itu tidak akan bisa kita lepaskan. Karena mungkin ini kelebihan juga ya sebagai manusia, bahwa kita sebagai makhluk yang tidak memiliki rasa puas itu sendiri. Ketika membahas cinta akan membahas sesuatu hal yang romantis gitu ya, atau apa bagaimana gitu ya. Nah, iya kan ubu gitu kan, sukanya remaja-remaja sekarang itu. Nah, ekspektasi itu ternyata tidak akan kita temui di forum hari ini ya kan. Karena kita akan membahas cinta dari segi yang lebih keilmuan atau filsafat, begitu ya. Filsafat itu terkenal dengan keabstrakannya. Penalaran secara rasio, empiris, nggak terlalu gitu ya. Karena dia berusaha menyingkap di balik yang nampak. Itu filsafat. Cinta sudahlah abstrak, sulit lagi kan gitu kan. Nah, kita membahas filsafat cinta, pasti abstraknya itu kuadrat. Nah, pasti begitu. Nah, tapi saya coba menggambarkan sekonkret mungkin ya tentang bagaimana pemikiran Rumi. Apalagi pemikiran Rumi ditambahi variabel lain.
Apa itu? Dia diwarnai oleh pemahaman sufistik. Dan ini sufi itu dia menolak sesuatu yang nampak. Karena baginya yang nampak itu adalah hijab penghalang antara kita dan Tuhan. Maka yang nampak harus dihilangkan. Nah, ini berarti abstraknya ada berapa? 3. Ada 3. Filsafat, cinta, sufistik. Maka abstraknya menjadi abstrak Kuadrat. kubik. Kubik. Nah, itu gitu. Jadi manusia itu nanti katanya setelah meninggal dia kalau akan ditempatkan dalam kalau di masuk surga akan dimasukkan ke dalam sebuah surga lalu ditemani 77 bidadari semacam itu. Artinya di sana ada prosesi cinta. Artinya kalau orang sudah mencintai ada prosesi nafsu. Kalau saya tidak mencintai kan tidak ada nafsu kan? Nafsu kan diciptakan memang karena ingin melakukan sesuatu ya. Ya teman-teman, sekarang sudah ada Bang Sanik selaku narasumber pada kegiatan pagi ini ya. Nanti kita tanya-tanya. Halo Bang Sanik. Halo. Ya langsung aja nanya-nanya nih sama Bang Sanik. Bang Sanik, kira-kira ini kegiatan apa sih Bang Sanik? Ini kajian filsafat, khususnya seri filsafat cinta dari komunitas Eureka. Eureka. Komunitas Eureka itu komunitas apa sih? Dia komunitas kajian lebih ke kajian pemikiran, kajian filsafat. Jadi supaya khususnya anak muda bisa lebih mengenal apa itu filsafat sebagai metode berpikir. Oh, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, pertama tujuan ataupun output dari filsafat tentu adalah mindset. Itu kan memberikan mindset pemahaman baru terhadap orang-orang, khususnya yang kita sasar adalah generasi muda yang sering diskusi. Nah, kira-kira nih, karena kan ini filsafat cinta ya. Menurut Bang Sanik, apa sih filsafat cinta itu? Sedikit aja deh, jangan banyak-banyak. Baiklah, jadi filsafat cinta itu sebenarnya karena ini sebagai ini aja ya, karena banyak yang mencampur adukan ataupun menunggangi cinta itu dengan hawa nafsu. Nah, dengan adanya filsafat cinta ini kita ingin mencoba meluruskan kembali makna dan esensi cinta yang sesungguhnya supaya nggak disalahgunain. Padahal dia hawa nafsu, ego, tapi mengatasnamakan cinta. Jadi pengen kita bersihkanlah di sini gitu. Oh, seperti itu. Mantap sekali teman-teman nih. Buat teman-teman juga yang mengatasnamakan cinta dengan nafsu atau mengatasnamakan nafsu dengan cinta, coba deh dihilangin ya, luruskan lagi. Mungkin nanti bisa ikut kajian dengan Bang Sanik juga di komunitas Eureka. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sama Bang Ali, narasumber juga. Kita tanya-tanya juga ya tentang filsafat ataupun kegiatan pagi ini. Halo Bang Ali. Halo. Sehat Bang Ali? Alhamdulillah. Bang Ali, kegiatan kali ini gimana sih menurut Bang Ali? Baru ya, karena membahas cinta dari sisi keilmuan. Oh. Apalagi kan nanti saya diamanai untuk menyampaikan cinta dari pandangan si Rumi. Oh, jalur ya, Rumi. Dari pandangan si Rumi, yang itu cintanya lebih ke arah menjalin cinta dengan Tuhan, kayak gitu. Nah, berarti Bang Ali, kegiatan ini emang dibagi gitu ya, masing-masing referensi? Iya, jadi kalau ada salah satu narasumber itu siapa? Khalil Gibran. Terus kalau saya kebagian si Jalaluddin Rumi. Nah, gitu. Jadi masing-masing memang referensinya 3 itu. Referensinya 3. Beda-beda gitu beda-beda, ya. Oh, pandangannya nah, itu. Kebetulan kalau saya kan ya Rumi itu diwarnai banyak pemikiran tasawuf. Oh, gitu. Jadi saya pakai pendekatan di situ. Nah, perbedaannya referensi yang dipakai sama Bang Ali apa sih dengan yang lain? Kalau yang lain kan, kalau Khalil Gibran pendekatannya lebih universal ya. Iya. Bisa ke manusia, bisa ke alam, atau bisa ke Tuhan, jadi ke situ. Tapi kalau Rumi itu berangkatnya dari filsafat sufistik ya. Sufistik. Berasal dari filsafat sufistik. Terus akhirnya dia mengejawantahkan ini kepada cinta, kan gitu. Dibahasakan dengan cinta. Kalau bahasanya si Rumi kan, Tuhan ini menciptakan alam semesta dan manusia awalnya karena apa? Cinta dulu. Nah, jadi cinta dengan ketuhanan itu sebenarnya inherent, ya sifatnya istilahnya. Luar biasa. Tuhan adalah maha cinta. Iya. Luar biasa banget teman-teman. Semoga kegiatan kali ini bisa berdampak baik ya, Bang ya. Berdampak baik buat para peserta semuanya. Dan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya bisa lebih banyak dan banyak lagi referensi-referensi yang bakal dibongkar sama materi-materi ini. Oke, terima kasih itu aja Bang Ali. Sama-sama. Dilanjut ya. Ya, makasih.